Perkenalkan, ini teman-teman ngebolangku dari Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Kami punya misi khusus nih dari kakak. Mau antar ayakan untuk dipakai membuat mie golosor. Selamat datang di dapur produksi mie golosor dari Kabupaten Ciamis. Tempatnya ada di Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis. Ada yang tahu nggak kenapa disebut mie golosor? Golosor artinya mengalir, yang menandakan kalau mie ini licin dan mudah diseruput saat dimakan. Langsung aja yuk, kita ikut proses membuatnya. Pertama, siapkan bahan utama membuat mie golosor. Ini dia, tepung aren. Sebelum diadon dan diolah, tepung harus diayak dulu di tempat ini. Tujuannya bukan cuma untuk menghasilkan tepung yang halus, tapi juga untuk memisahkan tepung dengan kotoran yang mungkin saja masih ada. Ayo geus pino, ieu sana ka ditu kanggo buburan, mohon di ditu. Keun abah ngayak di dieu. Oh, besok bulan. Tah, keun abah ngayak di dieu. Sekarang masuk ke proses pengadonan. Paman sih menyebut proses ini ngabuburan. Campurkan tepung aren yang sudah diayak dengan air bersih, pewarna kuning, dan terakhir air mendidih. Lalu aduk deh adonannya. Tuh, lama-kelamaan mengental seperti bubur. Makanya proses ini disebut ngabuburan. Kalau sudah kental seperti ini, adonan bisa langsung dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Untuk menghasilkan tekstur mie yang sesuai, jadi adonan harus terus diaduk sambil ditambahkan tepung aren secara bertahap. Sekali mengaduk, mesin ini bisa menampung sekitar 70 kg adonan loh. Jadi bisa langsung banyak teman. Kalau adonan sudah berubah tekstur, baru deh bisa langsung masuk ke mesin cetak. Masukkan adonannya ke dalam mesin. Tinggal pencet, mie langsung keluar dari bagian bawah mesin. Jangan lupa siapkan nyiru untuk wadah tempat mie-nya ya. Kalau nyiru sudah penuh, matikan mesin dan potong mie yang masih menggantung di mesin cetak. Sip deh. Lanjut ke proses rebus. Walau di proses pembuburan sudah dicampur air panas, tetap saja teman mie ini belum matang kalau belum direbus. Nah, setelah diangkat dari tempat perebusan, mie langsung dicelupkan ke dalam wadah berisi air dengan suhu normal. Tujuannya supaya mie tetap terjaga tekstur dan ukurannya. Juga supaya suhunya cepat kembali normal. Nah, bawa mie ke dieu. Juga udah berat. Buru, mie lapar yeuh mina. Duh, dasar Gigis. Bisanya cuma merintah aja nih. Tapi nggak mau bantuin Bintang. Biar pekerjaan cepat selesai, baiknya dilakukan bareng-bareng, Gis. Terus deh yeuh. Cenah yeuh. Gigis, eta ngam naon? Kalau kang baso lain bungkusan mie. Berarti ningali mie teh ka dieu teh lapar. Mumpung ada kakak dan bibi, sekalian aja kita masak mie golosornya teman. Dijamin enak deh. Oh iya, kami harus menyiapkan porsi masakan yang cukup banyak. Kebetulan hari ini ada hiburan di kampungku. Sementara aku dan kakak menyiapkan sayuran, bibi dan jajan juga sudah siap tuh meracik bumbu uleknya. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan kemiri diulek sampai halus.
Semua sudah siap nih. Sekarang tinggal lanjut masak. Tumis bumbu ulek sampai aromanya keluar. Lalu tambahkan air secukupnya. Bisa ngit, bisa asak bi. Acan, Gis. Oh, yang gak satu ekstra deh lah. Kebiasaan nih Gigis. Belum apa-apa, udah repot nanya matang apa belum. Tunggu sebentar lagi ya Gis. Nanti kalau udah matang pasti dikasih tahu. Sepertinya mie sudah bisa masuk ke penggorengan nih. Sip, yuk aduk sama-sama. Biar bumbunya tercampur sempurna. Wah, kalau masak besar begini jadi inget acara hajatan ya. Masak dengan porsi banyak untuk dihidangkan pada tamu-tamu yang datang ke rumah. Kalau lihat menu sebanyak ini, orang pertama yang paling gembira ya pasti Gigis. Udah matang nih? Yuk, tinggal angkat minyak. Hati-hati, karena minyak masih panas. Bakal enak banget nih kalau dimakan masih panas begini. Tada! Ini dia hidangan spesial mie golosor ala si Bolang. Selamat datang di kampungku, Banjarwaru, Desa Panjalu, Ciamis. Ini dia hiburan yang kami maksud. Kesenian dok-dok angklung ini terdiri dari 2 alat musik utama, yaitu dok-dok yang dipukul-pukul dan tentunya angklung sebagai penghasil melodi. Kakek dan nenek rutin berlatih setiap sore hari sambil menghibur masyarakat yang baru pulang setelah seharian pergi ke sawah atau ke kebun. Bang, ayo tuh sonten uang bagi ke memi teh. Ya, mohon bang. Yuk. Ayo. Sudah ada komando dari kakek. Yuk teman-teman, bagikan minyak untuk semua. Semoga kakek dan nenek suka ya dengan masakan kami. Mie golosor udah nggak asing bagi masyarakat di kampungku. Jadi aku jamin nenek dan kakek pasti suka dan biasa makan mie licin ini. Ayo Gis, Utang, ambil kelapanya. Jangan sampai hanyut terlalu jauh ya. Teman di rumah, jangan heran ya. Kelapa ini sengaja kami hanyutkan supaya membawanya nggak terlalu repot. Apalagi melihat air sungai yang jernih begini, jadi pengen nyebur ya. Tuh cepat teh. Oh, nya. Ayo orang ka ditu teh. Ya sok orang gue teteh semua. Teman, ini dia tempat pembuatan galendo milik Paman Yayan. Namanya Saung Galendo, rajanya Galendo Ciamis. Paman Yayan sudah membuat galendo sejak tahun 1985 loh. Sekarang kupas kelapa yang tadi kami hanyutkan. Pilih kelapa yang tua. Tandanya dari warna sabut kelapanya yang coklat dan menghitam. Cungkil daging kelapanya. Biar lebih gampang mencungkilnya, pecahkan dulu tempurung kelapanya ya. Mang, jigana teh seger ya cai kalapa apa? Hayang mana? Ayang tuh. Ya, guys. Tuh serangan tuh ayang. Nahnya, amis ya? Tuh nah. Buat Gigi sih, nggak ada yang nggak enak. Adanya cuma enak banget.
Ya nggak, Gis? Jen, Gis. Iya bawa kalapa ke tempat Pamaru, tos pinuh. Untuk membuat galendo, dalam sehari Paman bisa menghabiskan 900 butir kelapa loh. Makanya untuk memarutnya menggunakan bantuan mesin parut ini. Kalau nggak pakai mesin, bisa-bisa selesai memarut kelapanya baru minggu depan deh. Setelah diparut, lalu peras kelapanya. Nah, alat peras ini menghasilkan santan kelapa kental yang siap untuk dimasak dan dijadikan galendo. Bang, harus ulang. Ayo, sudah tegon. Sebelum dimasukkan ke dalam wajan, air santan harus disaring dulu. Gunanya supaya kotoran dan ampas kelapa yang masih ada nggak ikut tercampur. Proses masak galendo perlu waktu yang lama banget. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memasak santan pertama. Pada tahap ini, warna santan masih terlihat putih, seperti yang sedang kami aduk ini. Setelah 2 jam, baru deh masuk ke tahap berikutnya. Pada proses ini, bentuk galendo sudah terlihat dan harus terus diaduk oleh ahlinya selama 1 jam. Sekarang saatnya diangkat. Pisahkan minyak kelapa dengan galendonya. Kandungan minyak pada galendo harus benar-benar sedikit ya. Serok perlahan dan saring deh. Terakhir, tinggal dicetak. Masukkan galendo ke dalam cetakan khusus yang terbuat dari kayu. Lalu rapikan. Sebelum ditumpuk, setiap cetakan galendo harus ditutup dengan kertas minyak. Setelah itu, tumpuk lagi dengan cetakan berikutnya. Dari 900 butir buah kelapa, bisa menghasilkan galendo siap cetak sekitar 70 kg. Makanya alat cetaknya juga banyak, nggak cuma 1 aja. Rasanya bukan cuma rasa kelapa asli. Ada juga rasa coklat, susu, pisang, stroberi, dan nanas. Pulang tos beres, ayo makan pun di pres. Almun, Be. Kalau cetakan sudah tinggi, tinggal siapkan papan pengganjal untuk menekan galendo. Putar satu arah biar galendonya tertekan dengan sempurna. Proses penekanan ini sangat penting teman, untuk memastikan kadar minyak pada galendo benar-benar berkurang. Galendo akan dibiarkan 1 malam dengan kondisi seperti ini. Jadi semakin lama, minyak yang keluar juga akan semakin banyak. Bukan si bolang namanya kalau nggak pandai berkreasi. Termasuk urusan makanan. Mumpung ada Kak Dinda nih, kita jadikan galendonya lebih istimewa yuk. Kami mau membuat mochi galendo. Yuhuu! Untuk dijadikan isian mochi, galendonya harus dihaluskan dulu. Berbeda dengan yang baru diangkat dari penggorengan, galendo yang sudah dicetak, kadar minyaknya sangat sedikit. Siapkan juga parutan kelapa untuk membuat santan. Gigis yang kebagian tugasnya ya. Jejen dan Bintang juga lagi sibuk menyangrai tepung beras ketan dan tepung jagungnya tuh. Masing-masing punya tugas khusus. Teh, ya tas asa kemana kan teh? Dia kan Jen. Tepung sudah siap. Tinggal santan kelapanya deh. Ayo Gis, peras yang benar biar santannya banyak. Sok mana kan orang campurkan. Nah, sekarang kita lanjut membuat adonan. Tepung beras ketan ditambah gula pasir, air santan kelapa, dan minyak sayur. Aduk deh sampai tercampur. Pastikan adonan jadi encer seperti ini. Kalau sudah, tinggal masak. Supaya lebih menarik, boleh juga ditambah aneka warna di setiap adonannya. Sambil dimasak, harus terus sambil diaduk loh.
supaya adonan tidak menggumpal. Yang jajan, Enggak usah tuh, guys. yang di mana tuh kerngisian mochi? Bahaya lo bakene. Adonan sudah mengental. Sekarang saatnya ngebentuk mochinya deh. Sebelum menyentuh adonan mochi, taburi dulu tangan dengan tepung jagung yang tadi sudah disangrai, biar nggak lengket. Ambil adonan secukupnya, lalu isi deh galendo di dalamnya. Tutup dan bentuk bulat. Gampang kan? Hihihi. Siapa sih yang gak suka sama kue mochi? Warnanya yang rame, tekstur kenyal dan rasa manisnya bisa bikin semua ketagihan. Termasuk aku. Jajanan khas Tanah Sunda ini sangat populer. Gak jarang bisa kita jumpai di tempat oleh-oleh kota-kota besar di Jawa Barat. Tah barudak, ayeuna mochina tos janten. Urang bakal jangan gubiak engke, urang imam bareng-bareng. Yuk atuh yuk. Ya, tadi kalau mochinya dua di rumah. Alhamdulillah. Ini dia yang kami tunggu-tunggu. Bisa nyebur bareng sambil mencari ikan yang ada di dalam empang. Kegiatan ini biasa kami sebut ngagubiak. Gubiak adalah tradisi menangkap ikan rame-rame seperti yang kami lakukan ini. Seru! Kalau sudah dapat, langsung masukkan ke dalam keranjang biar nggak lepas lagi ikannya. Yang pasti berapapun banyaknya ikan yang didapat harus disyukuri. Tujuan utamanya kebersamaan dan berbagi dengan sesama. Kedinginan habis main air, pas banget nih jajan kue mochi buatan kami. Dijamin ketagihan. Ayo, bagikan dulu. Ambil secukupnya ya, biar semuanya bisa nyicip. Kenyal, manis, dan bikin nagih teman. Ada gurih-gurihnya dari isian galendo di dalamnya. Pas banget kami nikmati bareng-bareng setelah lelah bersama. Gimana? Enak kan mochi isi galendo kreasi si Bolang? Habiskan dulu yang ada. Kalau kurang, nanti aku buatkan lagi deh.